البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan surat Al-Kautsar. Kemarin sudah kami sebutkan cuplikan daripada isi dan kandungan surat Al-Kautsar. Bahwasanya surat Al-Kautsar merupakan salah satu bentuk karunia dan juga keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Al-Kautsar memiliki makna yang ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah kebaikan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Ada juga yang maknakan Al-Kautsar merupakan salah satu sungai-sungai surga. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, ai al-khairal katsir. Ini definisi pengertian menurut sebagian ahli tafsir. Naam. Maksudnya apa? Apa makna al-kautsar? Maksudnya adalah al-khaira al-katsir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Wal fadla al-ghazir, dan juga keutamaan yang banyak. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebaikan yang banyak tersebut dari kebaikan yang sangat banyak dan global tersebut adalah apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam minan nahri alladzi yuqalu lahu al-kautsar, berupa sungai yang dikenal dinamai dengan al-kautsar, sungai al-kautsar. Nah, sungai al-kautsar salah satu sungai surga barakallahu fikum. Na'am. Wa min dzalika al-haud, dan termasuk dari sungai al-kautsar itu adalah al-haud, telaga. Sudah kita lewati kemarin sifat-sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya apa kemarin? Pertama, bagaimana sifat telaganya Rasulullah? Naam, ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Yang kedua, naam, airnya ahla minal asl, lebih manis daripada madu. Yang ketiga, jumlah cangkirnya, nah, sejumlah bintang-bintang yang di langit. Yang keempat, na'am, atyabu minal misk, lebih wangi baunya daripada bau minyak wangi misk. Yang kelima, memiliki dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari perak, yang satunya terbuat dari emas. Yang keenam, lebar dan panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Jadi sama. Paham ya? Panjangnya, luasnya sama. Sejauh sebulan
perjalanan. Kemudian yang berikutnya, paling banyak pengunjungnya atau paling banyak penduduknya. Maksudnya paling banyak yang mengunjungi telaga Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya Fajri kemarin? Atau sementara itu kemarin? Sudah tadi ya? Sementara itu ya, cukup untuk sementara ya. Kita lihat lagi berikutnya. Yang jelas yang diusir dari telaga Rasulullah SAW adalah orang-orang ahlu bid'ah wad dalal. Orang kufar jelas ya, orang munafikin enggak diragukan lagi. Orang ahlu bid'ah wad dalal diusir. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dibikin ulah umatmu setelah engkau meninggal, itu loh. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui, adapun nabinya sallallahu alaihi wasallam barakallahu fiikum mengetahui ketika di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Wa min dzalikal haud alladzi tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun. Di antara sungai Al-Kautsar tersebut adalah al-haud, telaga yang panjangnya sebulan dan luasnya sebulan. Berarti panjang dan luasnya sama. Kalau diglobalkan, barakallahu fikum semacam bujur sangkar itu ya, atau enggak? Ya, Mas. Intinya yang panjang dan luasnya sama itu apa istilahnya? Panjang dan lebarnya sama itu seperti apa berarti? Bujur sangkar ya, barakallahu fikum. Luas sama lebar lainnya? Lainnya? Ya, itu panjang dan lebar sama luas. Barakallahu fikum. Ya, benar. Jadi luasnya, lebarnya dan panjangnya sama. Barakallahu fikum, yaitu sebulan perjalanan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Antum tahu susu atau enggak antum? Susu yang warna putih itu, ini lebih putih lagi airnya, Masya Allah. Wa ahla minal asl, dan lebih manis daripada madu. Antum tahu madu atau enggak? Manis atau enggak? Ini lebih manis lagi. Kita lihat berikutnya. Aniyatuhu adadu nujumis sama fi kasratiha. Bejana-bejana cangkir-cangkirnya itu jumlahnya sejumlah bintang-bintang yang di langit. Paham ya? Masya Allah. Kemudian berikutnya wastinaratiha, dan juga apa? Barakallahu fiikum, cahayanya, cahaya dan juga barakallahu pancarannya airnya itu, barakallahu fiikum bagaikan bintang-bintang yang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yatma' ba'daha abada. Barang siapa yang meminum sekali saja, satu kali minum dari telaga tersebut, tidak akan haus selama-lamanya. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air telaga tersebut. Kemudian berikutnya, walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha faqala fashalli rabbika wanhar. Kemudian tatkala Allah Ta'ala telah menyebutkan karunia yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Ta'ala merintahkan beliau agar bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Bayangkan, padahal Nabi kita Muhammad SAW bisa dikatakan panutan, teladan dalam masalah syukur. Hingga apa? Beliau suatu ketika salat malam, enggak pernah putus beliau salat malamnya. Hingga kakinya pun apa? Barakallahu fikum tatawarram. Paham ya? Tatawarram itu bengkak. Dalam riwayat yang lain sampai apa? Sampai mengeluarkan darah kakinya itu. Karena apa? Karena panjangnya ketika beliau qiyamul lail. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak senang kalau menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Allah Ta'ala perintahkan, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu, tegakkanlah salat tersebut hanya mengharapkan wajah Rabbmu, wanhar, dan
sembelihlah sesembelihan. An-nahr di sini barakallahu fikum hafizakumullah sudah kami jelaskan kalau dimaknakan khusus itu biasanya untuk menyembelih unta atau yang semisalnya. Nahr. Posisi untanya berdiri ditusukkan dengan senjata yang tajam tapi ya di bagian lehernya. Tusukkan gini, akhirnya tidak lama kemudian unta itu roboh. Setelah roboh barulah nanti dilanjutkan di situ. Karena kalau antum langsung robohkan unta itu kuat, enggak sembarangan. Unta itu kuat barakallahu fikum. Naam. Dulu pernah kejadian di Damas, di sebagian ikhwah itu, nah barakallahu fikum ingin merobohkan unta tadi, tapi malah justru untanya lari, ikhwah ini ikut lari juga. Karena saking kuatnya unta tadi. Tapi caranya yang pandai itu nahr. Tusukkan gitu, nanti lama-lama dia lemes sendiri nanti. Langsung turun jatuhnya. Beda dengan sapi atau kambing lain lagi. Kalau itu kan bisa dirobohkan ya. Dan mudah, itu namanya dzabh. Secara globalnya namanya istilahnya dzabh. Walaupun nahr ini sendiri untuk umum, cuman biasa nahr ini biasanya digunakan untuk barakallahu fikum yang menyembelih dengan cara berdiri tadi itu. Kalau dzabh itu sifatnya umum. Naam. Khassa hatainil ibadatain bi dzikri li'annahuma afdalul ibadati wa ajal qurbat. Allah taala mengkhususkan dua jenis ibadah ini, ya enggak? Salat dan menyembelih. Dikarenakan kedua-duanya merupakan ibadah yang paling afdal dan merupakan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala yang paling mulia. Salat dan menyembelih ini. Naam. Mahum salat ya? Wa li'anna as-salata tatadamman al-khudu'a fil qalb wal jawarih lillah wa tanquluhu fi anwa'il ubudiyyah. Artinya, dan dikarenakan salat itu terkandung di dalamnya ketundukan hati dan juga badannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga memindahkan barakallahu fikum hati dan badan tersebut, atau istilahnya apa barakallahu fikum hafizakumullah, salat tersebut merupakan apa? Merupakan salah satu jenis daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dengan salat tersebut seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk sujud salat itu memang harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk kuburan atau untuk bebatuan, pepohonan atau benda-benda yang keramat yang menurut mereka dikeramatkan, enggak boleh. Karena Allah taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian hidupku dan matiku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Tauhid. Kita lihat berikutnya. Wa fin nahri, adapun dalam nahr, sesembelihan, taqarrubun ilallahi bi afdal ma 'indal 'abdi minal adahi. Yaitu apa? Ada semacam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa yang dimiliki di sisi hamba tersebut, sesembelihan yang paling afdal, wa ikhrajul mal alladhi barakallahu fikum jubilatin nufus ala mahabbatihi wa syuhbihi. Dan mengeluarkan harta. Orang menyembelih kalau enggak punya hewan bagaimana? Beli gitu. Kan itu. Jadi mengeluarkan harta itu dianggap berat gitu loh. Karena orang menyembelih kemudian untuk kurban itu kan butuh uang. Nah, butuh uang itu kalau orang enggak sadar, terkadang dia sudah punya uang cukup pun, dia berat untuk mengeluarkan. Nah, itu dikatakan apa? Termasuk pendekatan diri kepada Allah Taala yang paling afdal karena berat tadi itu. Uang sudah ada. Cuman kalau enggak terdorong itu untuk mengeluarkan berat gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Wa ikhrajul mal, dan juga termasuk merupakan bentuk mengeluarkan harta yang jiwa manusia itu tabiatnya mencintainya dan pelit untuk mengeluarkan harta. Ya atau tidak? Jadi harta yang dia miliki, nah barakallahu fikum, untuk mengeluarkan itu kalau tabiat manusia itu biasanya berat untuk mengeluarkan. Nah, ini ketika dia mau mengeluarkan untuk sesembelihan atau yang semisalnya, ini merupakan pendekatan diri kepada Allah Taala yang paling afdal. Inna syani'aka ay mubghidaka wa dhamaka wa muntakisaka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang mencacimu, yang meremehkanmu, huwal abtar, dialah yang dikatakan abtar. Abtar ini kemarin ada dua makna. Abtar terputus garis keturunannya, enggak punya keturunan lagi, atau terputus apa? Terputus kebaikan yang sangat banyak dari orang tersebut. Terputus sudah, abtar. Nah,
Huwal abtar al-maqtu' min kulli khairin. Na'am barakallahu fikum maqtu'uz dzikr. Na'am barakallahu fikum. Yang mana maqtu' tersebut di antara maknanya adalah apa? Terputus dari segala kebaikan, terputus dari segala penyebutan. Maksudnya sudah enggak diingat lagi sudah. Nah, makna yang kemarin kita lewati di antaranya apa? Di antaranya adalah terputus keturunannya sudah. Paham ya, enggak punya keturunan lagi. Karena saat itu Rasulullah dicaci maki, dihina oleh sebagian orang-orang kufar Quraisy. Nah, kita lihat di sini, wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwal kamil haqqan. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang yang sempurna secara hakikat. Nah, barakallahu fikum. Sempurna bagaimana maksudnya? Maksudnya beliau memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Bukan berarti apa? Bukan berarti beliau tidak pernah lupa, kemudian tidak pernah barakallahu fikum, tidur, itu bukan. Beliau manusia biasa, lupa pernah juga beliau. Oleh karena itu syariatkannya sujud sahwi. Kemudian syariatkannya kalau ada orang lupa ketika gerakan salat lupa, disyariatkan tasbih subhanallah karena ada orang lupa tadi itu. Coba kalau enggak ada orang lupa, ada enggak sujud sahwi? Ada enggak Yusuf? Enggak ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu disyariatkan karena ada orang lupa, imamnya lupa. Ya enggak? Kemudian ucapan subhanallah itu karena imamnya lupa. Lah ngapain kalau imamnya enggak lupa, kalau dia teriak-teriak subhanallah? Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu secara global, tabiat manusia yang bisa dikatakan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu normal kalau yang namanya lupa. Paham ya? Sampai Rasulullah mengatakan apa? Innama ana basyarun mislukum. Hanya saja aku ini manusia biasa seperti kalian. Kemudian apa kata Rasulullah? Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkanlah aku, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya lupa itu wajar. Kita lihat berikutnya. Alladzi lahul kamalul mumkin lil makhluq min raf'idz dzikri wa kasratil ansar wal ittiba' lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki apa? Kesempurnaan yang memungkinkan ada pada makhluk. Barakallahu fikum, berupa apa? Mengangkat penyebutannya dan banyaknya penolong serta banyaknya pengikut yang mengikutinya. Faqad khutimatis surah, dan sungguh surat ini telah ditutup bi bisyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khizni a'daihi, yaitu dengan kesengsaraan, kebinasaan musuh-musuhnya. Na'am barakallahu fikum. Wa wasifat mubghidhihi bidzillah wal haqarah wal inqita' an kulli khairin fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang membencinya, yang memusuhinya disifati dengan kerendahan, kehinaan dan terputus dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Inna syani aka huwal abtar. Inna syani aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu, yang membencimu, yang mencaci maki engkau, maka dialah orang yang terputus dari seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Bainama dzikrur Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'un 'alal manabir wal manair wasmuhu syarif 'ala kulli lisanin khalidin ila akhir ad-dahri waz zaman. Bersamaan dengan itu, penyebutan nama Rasul itu senantiasa terangkat, bahkan di mimbar-mimbar, ya enggak? Bahkan di menara-menara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga orang-orang awam saja yang mereka jauh dari ilmu senang sekali menyebut nama-nama beliau, walaupun terkadang dengan nama-nama yang tidak warid, ya enggak? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, paham ya? Ala Yasin Habibillah, itu bukan namanya kok disebut-sebut, paham ya? Taha Yasin itu pendapat yang rajih, bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tujuan mereka ingin menyebut-nyebut nama Rasulullah, bayangkan itu. Karena dibangun di atas kebodohan tadi, nasallaha an yahdiyahum. Kita lihat di sini. Wasmu syarif, dan juga nama beliau yang mulia, ala kulli lisanin, senantiasa disebut-sebut dengan apa? Dengan berbagai macam lisan. Jadi enggak hanya bahasa Arab saja. Paham ya? Orang-orang yang orang Arab pun, orang selain Arab, orang Ajam pun, orang Ajam, barakallahu fikum, menyebut nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Mahu salah ya? Naam. Kita lihat berikutnya.
Ma yustafadu minas surah, yang bisa diambil faedah dari surat ini. Surat apa tadi? Al-Kautsar, merupakan salah satu sungai daripada sungai surga. Pertama, bayanu ikramillah subhanahu wa ta'ala li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk bentuk kemuliaannya diberikan kepada beliau apa tadi? Naam, Al-Kautsar. Naam. Yang kedua, ta'kidu ahaditsil kautsar wa annahu nahrun fil jannah. Yang kedua, menguatkan atau penguat hadis-hadis mengenai Al-Kautsar, bahwasanya Al-Kautsar merupakan salah satu sungai surga. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kan? Sungai-sungai surga itu apa saja? Ada yang mengalir di bawah taman-taman yang indah tersebut, di bawah pohon-pohon yang rindang yang indah di surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air tawar, semuanya ada di sana. Nah, barakallahu fikum. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan juga ada daging burung di sana. Paham ya? Apa saja mereka inginkan ada. Nah, barakallahu fikum, itu surga. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada capek, tidak ada ucapan-ucapan yang kira-kira apa membuat orang marah, enggak ada. Semuanya tenang, tentram, berenak-enakan di sana. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mau baca panjang lebarnya, kitabnya siapa kemarin yang sudah kami nukilkan berkali-kali? Ibnu Katsir. Kitabnya siapa itu? Kitabnya bagus sekali kitabnya itu. Menyebutkan tentang keindahan dan juga keistimewaan surga. Kitabnya siapa kemarin? Antum? Apa namanya? Hadil arwah ila biladil afrah, itu bagus sekali. Ada juga kitab yang lain, Miftah Darus Sa'adah. Cuman kitab ini yang tadi saya sebutkan tadi, Hadil Arwah, ini sangat bagus sekali. Disebutkan ciri-ciri penduduk surga, kemudian bagaimana penduduk asli surga, paham ya? Kemudian di sana itu enggak ada orang tua, itu enggak ada orang tua. Abu Ubaidah, enggak ada orang tua di sana. Enggak ada, semuanya muda. Semuanya muda. Nah, barakallahu fikum, perempuan itu enggak ada janda, gadis semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kenikmatan surga. Masyaallah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana min ahlil jannah. Kita minta kepada Allah taala dengan karunia-Nya semoga kita termasuk penduduk surga. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Berikutnya, wujubul ikhlasi fi shalah wan nahr wa sa'ir ibadat. Wajibnya ikhlas di dalam salat dan menyembelih serta seluruh ibadah-ibadah yang ada. Karena ibadah itu enggak diterima kecuali harus apa? Terpenuhi dua syarat yang sangat inti. Syarat diterimanya suatu ibadah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ahsan. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, kemudian mutaba'ah itu mencontoh sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, itu amalannya tertolak, tidak diterima. Pantunnya, naam, ini ingat-ingat ya, pantunnya yang belum pernah hafal atau sudah pernah hafal tapi lupa atau belum tercatat, yang mampu untuk mencatat dihafal. Karena pantun bagus sekali pantunnya ini. Kan sudah kita lewati pantun atau puisi itu khairuhu khair wa syarruhu syarr. Itu sebutan para ulama ya. Pantun atau puisi itu baiknya baik, buruknya buruk. Antum kalau belajar bahasa Indonesia, kadang ada pantunnya enggak? Ada pantun yang bagus, ada pantun yang buruk. Ya enggak? Nah, ini pantun atau puisi ini yang anak akan sebutkan ini sering disebutkan oleh para ulama, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pandai kan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mudah kan? Mudah. Coba diulangi. Nah, artinya apa? Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, itu amalnya tertolak, tidak diterima. Lah kok bisa? Karena ilmu ini, dengan ilmu orang itu akan terlahirkan dua perkara. Dari orang tadi akan terlahirkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Coba kalau enggak punya ilmu, bagaimana mau ikhlas dia? Bagaimana dia mau mencontoh sunnah Rasulullah kalau tanpa ilmu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Karena ilmu itu termasuk apa? Salah satu syarat untuk seseorang bisa apa? Bisa terlahirkan dari orang tersebut dua perkara. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Oleh karena itu orang kalau berilmu yakin dia, ibadah pun yakin. Tapi kalau orang itu bodoh, paham ya? Di atas ibadah tersebut dia ada kebimbangan, keraguan. Benar enggak yang anda lakukan ini? Sunnah atau bukan? Karena tidak berilmu tadi. Oleh karena itu ada ungkapan yang sangat bagus yang sering diulang-ulang juga apa? Abdurrahman. Na'am ahsan. Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak. Itu penting sekali ya. Jadi terkadang ada semacam ungkapan yang pendek-pendek kayak gitu penting dan diupayakan dihafal. Paham ya? Nah, terutama para thalabatul ilm yang tentunya apa dengan ungkapan-ungkapan yang pendek tersebut terkadang bisa memberikan motivasi yang sumbernya dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa tadi? Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu adalah awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Sebagaimana kebodohan itu awal permulaan daripada kebimbangan. Orang bimbang, ragu, pusing kepalanya, stres, paham ya? Atau yang semisalnya karena biasanya bodoh. Paham ya? Yang mengetahui seperti ini adalah orang-orang yang berilmu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa? Ini sekedar mengulang kembali sebagian kalimat-kalimat yang dulu pernah kita sebutkan ya. Nah, kenapa kok bisa orang-orang yang berilmu bisa menilai orang bodoh itu loh? Sedangkan orang bodoh enggak bisa menilai orang yang berilmu. Kenapa kira-kira? Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabud Dunya wad Din atau di marajik-marajik yang lainnya. Ungkapannya tersebut apa ungkapannya? Akhfajri. Lam yakun aliman. Ahsan tabarakallahu fikum. Itu ingat-ingat ya, kalamnya Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah ta'ala, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Ya atau enggak? Orang-orang yang berilmu itu antum pikir begitu lahir langsung berilmu? Tidak, bodoh dulu awalnya. Bodoh, kemudian belajar, terus menerus hilanglah kebodohan tersebut. Paham ya? Jadi tahu kadarnya orang yang tidak berilmu karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Sebaliknya, wal jahilu la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Kalau orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Ya enggak? Baru proses istilahnya. Jadi kita harus menyadari barakallahu fikum, kebodohan itu termasuk musuh yang sangat berbahaya. Harus kita perangi. Kapan merangi? Sejak dini. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai kapan? Meninggal dunia. Enggak ada batasannya. Enggak ada batasan apa? LC, DKK, MST, MSG enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi sampai meninggal dunia. Itu cara untuk memerangi kebodohan. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sudah kami nukilkan berkali-kali ya, bahwasanya kebodohan merupakan penyakit yang sangat berbahaya, membunuh penyakit tersebut. Yang dibunuh bukan jasadnya, badannya dia lari-lari kemana-mana bisa, tapi hatinya yang dimakan, hatinya yang dibunuh. Paham ya? Oleh karena itu butuh yang namanya obat. Obat pun enggak hanya obat saja, harus ada yang bisa meratik, harus ada yang bisa mengatur obat tersebut. Ungkapannya apa dalam kitab An-Nuniyah? Naam ahsan tabarakallahu fikum. Kalam ini masyhur ya, sering diucapkan di barakallahu fikum muhadarah dan disebut oleh para ulama dan juga para asatidah ahli sunnati wal jamaah mengenai keutamaan ilmu. Apa tadi? Barakallahu fikum, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Artinya apa? Artinya kebodohan itu merupakan penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apanya? Hatinya. Antum enggak terasa barakallahu fikum kalau hati sudah dibunuh bagaimana? Kalau sudah mati hatinya itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, enggak tahu mana yang ma'ruf, enggak tahu mana yang harus diingkari, enggak tahu dia. Nah, kemudian obatnya apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Obatnya dua perkara. Obatnya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu obatnya? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin.
Obatnya adalah apa? Dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau ada orang sakit hati diobati pakai Al-Qur'an sunnah. Paham ya? Nah, dinasihati kok sakit hati misalkan, wah, sakit hatiku. Diobati dengan Al-Qur'an sunnah. Paham ya? Jadi antum tak kasih kaidah ya, upayakan orang kalau mengenal dakwah salafiyah belajar itu upayakan harus lapang dada. Siap menerima nasihat, siap menerima resiko, siap menghadapi permasalahan, bukan lari dari permasalahan, tapi kalau ada permasalahan siap menghadapinya dan tidak membuat permasalahan. Maksudnya ya? Jadi orang itu tidak boleh lari dari permasalahan, siap menghadapi permasalahan dan tidak bikin masalah. Paham belum? Nah, itu penting sekali. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum hafizakumullah, kalau orang itu merasa sakit hati ketika dinasihati berarti hatinya masih hidup. Iya atau enggak? Hatinya masih hidup karena sakit tadi itu. Coba kalau sudah enggak sakit hati sama sekali, enggak tersentuh, paham ya? Enggak tersinggung, hatinya udah mati. Lah terus bagaimana solusinya kalau hati tersinggung, tersentuh dengan nasihat misalnya? Belajar terus, sembuh nanti insyaallah. Paham ya? Tapi kalau semakin menjauh dari majelis ilmu, semakin tidak mau belajar, semakin sakit terus hatinya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita kembali kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tadi. Obatnya apa tadi? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, terus siapa yang kira-kira bisa menggunakan obat ini? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Tabibnya, dokternya, ada dokternya enggak sembarangan. Yang meratih Al-Qur'an dan Sunnah agar orang itu bisa menggunakannya itu ada, yaitu al-alim rabbani kata beliau. Yaitu seorang alim yang rabbani, seorang alim, orang yang berilmu yang bisa mendidik rakyatnya, mendidik santrinya, mendidik orang-orang yang belajar dengan seorang alim tersebut. Nah, definisi al-alim rabbani sudah kami lewati pembahasannya, tidak perlu diragukan lagi untuk apa? Yang sudah menghafalnya apa? Naam, ingat-ingat ya. Al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Seorang alim dikatakan rabbani itu adalah seorang alim yang bisa mendidik manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham ya? Jadi enggak langsung atau belajar di masyarakat, lalu buka Alfiyah Malik misalkan. Antum di masyarakat dakwah, orang-orang apa enggak tahu apa-apa, dibuka apa Alfiyah Malik. Nah, barakallahu fikum langsung pusing kepalanya. Atau antum baru masuk ke area masyarakat, ngajarkan situ langsung pertama kali antum ajar usul fikih. Paham ya? Pusing enggak kira-kira? Langsung antum bacakan wal aslu fi adatinal ibaha hatta yadi asariful ibaha. Pusing kepalanya. Atau antum langsung masuk di situ, yang pertama kali antum ajarkan langsung apa? Misalkan ilmu mustalah. Ini marfu, ini mauquf, ini maqtu misalkan. Pusing kepalanya. Tapi di situ nanti antum harus pandai-pandai mengajarkan ilmu yang paling dasar. Yang dasar ini justru paling bermanfaat, ilmu tauhid. Kami diajarkan terlebih dahulu tauhid, hilangkan kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kebid'ahan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita tutup yang terakhir. Masyru'iyatud du'a 'alal zalim. Disyariatkannya mendoakan orang yang apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, berbuat kezaliman. Boleh antum dizalimi orang, antum doakan kejelekan. Kalau seandainya dia enggak segera tobat dan tidak segera kembali kepada jalan benar, boleh antum doakan kejelekan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia segera bertaubat, kemudian segera memperbaiki dirinya, kita doakan dengan hidayah. Nasallaha an yahdiyahum. Nasallaha an yahdiyahum misalkan. Hadahumullah. Paham ya? Karena doa orang yang terdolimi itu dikabulkan. Doa orang yang terdolimi itu dikabulkan. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na barakallahu fikum wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Artinya apa? Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi, karena sesungguhnya tidak ada pembatas, tidak ada apa? Pemisah antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Dalilnya mana? Kisahnya Juraij, bayangkan. Tak ulang lagi enggak masalah. Kisahnya Juraij. Juraij itu kan ahlu ibadah dia, enggak sembarangan. Salatnya pun sudah ada ruangan khusus tempat ibadah. Suatu ketika dipanggil ibunya, "Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij." Dipanggil 3 kali ya. Juraijnya malah lebih mengedepankan salatnya. Salati atau ibuku, salatku atau ibuku. Sampai 3 kali dia enggak dalam artian enggak memenuhi panggilan ibunya. Padahal salatnya salat sunnah. Disebutkan oleh para ulama kalau seandainya saat itu Juraij barakallahu fikum adalah termasuk ahlul ilm
niscaya dia faham bahwasanya salat sunnah boleh dibatalkan. Tapi karena waktu itu barakallahu fikum posisinya bisa dikatakan ahlu ibadah tapi ilmunya kurang, akhirnya ketika salat sunnah dia lanjutkan, ibunya ditinggalkan. Enggak dipenuhi jawab panggilan ibu tadi. Ibunya doakan, "Ya Allah, kalau ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraid ini kecuali terfitnah dengan seorang wanita penzina." Benar. Ternyata datanglah wanita penzina mengajak apa? Berzina Juraid. Tapi Juraid enggak mau. Tapi kan paling minim sudah terfitnah gitu ya. Walaupun enggak mau tetap terfitnah di situ nanti. Akhirnya wanita tadi karena si Juraid diajak zina enggak mau, dia berzina dengan ra'i, pengembala kambing. Paham ya, seorang pengembala gitu ya. Akhirnya apa? Hamillah si wanita tadi. Masyarakat setempat geram. Siapa ulah ini? Kok bisa hamil? Siapa yang menghamili? Kata wanita tadi Juraid. Fitnah atau enggak? Fitnah. Doa ibunya sudah dikabulkan di situ. Hati-hati barakallahu fikum karena ibunya merasa terdolimi. Akhirnya setelah itu, masyarakat tadi marah, dihancurkan tempat ibadah Juraid. Dihancurkan sembarangan, dihancurkan. Setelah itu ternyata apa? Lahirlah anak yang ada di kandungan seorang wanita penzina tadi. Tambah marah lagi masyarakat tersebut. Akhirnya Juraid mengatakan, "Mahlan, tunggu dulu, sabar." Beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya anak bayi yang baru dilahirkan tadi itu ditanyai oleh Juraid. "Nam ya ghulam, man abuk?" Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Akhirnya anak tadi dengan seizin Allah Ta'ala berbicara. Anak baru lahir bayangkan, berbicara. "Abi ra'i," bapakku adalah seorang pengembala kambing atau yang semisalnya. Disitulah baru terbongkar ternyata apa? Juraid itu enggak bersalah, tapi paling minim apa? Doa ibunya sudah dikabulkan. Terfitnah dengan apa? Ujian tadi itu, difitnah dia. Paham maksudnya ya? Akhirnya masyarakat minta maaf. "Oh, bagaimana ini Juraid? Apakah perlu kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas?" katanya. Dari emas enggak sembarangan. Kata Juraid, "Kembalikanlah sebagaimana seperti semula." Kisahnya antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, hadisnya panjang lebarnya di sana. Na'am barakallahu fikum. Yang kelima yang terakhir, nusratullahi li 'abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rad 'ala a'da'ihi wa tasliyatuhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bantahan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh rasulnya serta hiburan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu salamatal afiyah. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan mengenai surat Al-Kautsar. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.